Manajemen bimbingan dan konseling merupakan proses pengelolaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Manajemen BK sendiri bertujuan untuk memastikan bahwasanya seluruh layanan BK dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik secara dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Dalam praktiknya, layanan BK ini tidak dapat berjalan secara efektif apabila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, tanpa perencanaan, pengelolaan yang jelas, dan layanan BK cenderung berjalan tidak terarah, bersifat insidental, dan kurang memberikan dampak nyata bagi perkembangan peserta didiknya. Oleh karena itu, manajemen BK ini menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Manajemen bimbingan dan konseling adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan peserta didik. Nah, di dalam konsep ini menekankan bahwasanya layanan bimbingan konseling bukan hanya sekedar kegiatan yang membantu siswa yang bermasalah, tetapi merupakan layanan pengembangan yang dirancangkan secara menyeluruh. Nah, fokus utama dari manajemen bimbingan konseling ini meliputi nih. Pertama, membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kedua, membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, mengembangkan kemandirian siswa dalam kehidupan akademik, sosial, serta perencanaan karirnya. Nah, dengan demikian, manajemen yang baik layanan BK ini tidak hanya bersifat kuratif atau pemecahan masalah, tetapi juga bersifat preventif, yaitu pengembangan, sehingga dapat mendukung keberhasilan pendidikan secara menyeluruh. Manajemen bimbingan konseling menjalankan 4 fungsi utama yang saling berkaitan satu sama lain nih. Yang pertama, perencanaan, yaitu atau planning. Perencanaan ini merupakan tahap awal dalam manajemen BK. Pada tahapan ini, konselor menentukan tujuan layanan BK, menyusun program berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik, serta menyesuaikan dengan visi misi sekolah. Dan perencanaan yang matang akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling sendiri. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini bertujuan mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antara konselor, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, serta pihak yang berkait di dalam manajemen bimbingan konseling. Dengan pengorganisasian inilah yang baik, layanan bimbingan konseling ini dapat berjalan dengan struktur dan berkoordinasi. Nah, yang ketiga, ada pelaksanaan atau actuality. Nah, pelaksanaan ini merupakan tahap implementasi dari program bimbingan konseling yang dirancanakan. Pelaksanaan ini dilakukan melalui berbagai layanan seperti bimbingan individu, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, serta kegiatan pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan siswanya. Nah, yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, yakni controlling. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk membantu pelaksanaan layanan BK serta menilai tingkat keberhasilan program tersebut. Hasil dari evaluasi itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan layanan bimbingan konseling di masa mendatang. Baik, selanjutnya ada prinsip perencanaan manajemen dalam bimbingan dan konseling. Jadi, perencanaan manajemen bimbingan dalam konseling itu harus berlandaskan pada beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, pengelolaan sistematis, di mana itu merupakan perencanaan yang dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, pengutamaan tugas manajerial, yaitu di mana konselor atau guru BK mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Yang keempat, yakni kepemimpinan yang efektif, di mana adanya kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang ada. Nah, perencanaan yang dilakukan secara bertahap dan terkontrol akan memudahkan pelaksanaan program
bimbingan dan konseling secara optimal. Selanjutnya ada tahap perencanaan manajemen bimbingan dan konseling. Nah, di sini tuh ada beberapa tahapan. Yang pertama yakni analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Pada tahap ini tuh bisa melalui asesmen, habis itu wawancara dengan peserta didik untuk pengambilan data-data yang akan dijadikan acuan. Kemudian yang kedua, pada tahap kedua yakni penetapan tujuan dan sasaran layanan bimbingan dan konseling. Tadi kan sudah dilakukan asesmen tuh. Nah, sudah terlihat apa saja yang perlu atau yang harus diperbaiki atau dikembangkan. Nah, dari situ diambillah untuk menetapkan tujuan, terus kemudian layanan tersebut itu akan diberikan kepada siapa sebagai sasarannya. Nah, yang ketiga yakni penyusunan program bimbingan dan konseling. Di sini guru BK atau konselor itu menyusun program yang akan diberikan kepada para peserta didik agar program yang diberikan itu sudah terencana dan nantinya waktu pelaksanaan itu nggak bingung-bingung kayak mau ngelaksanain atau mau ngelakuin program seperti apa. Jadi di awal itu sudah terencana dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat yakni penempatan dan pemanfaatan sumber daya. Nah, di sini tuh agar pelaksanaan program BK itu dapat bekerja secara optimal. Jadi, pembagiannya atau penempatan sumber daya yang ada itu dimaksimalkan, jadi dibagi secara rata seperti itu. Kemudian setelah itu ada pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Tadi kan sudah merencanakan apa saja yang akan dilakukan, penetapan tujuannya, terus program yang dilaksanakan seperti apa, pembagiannya seperti apa. Nah, selanjutnya yakni memasuki ke pelaksanaannya, di mana di saat hari H waktu pemberian layanan seperti itu. Nah, yang terakhir yakni evaluasi serta tindak lanjut, di mana pada tahap ini tuh guru BK atau konselor itu mengevaluasi program BK yang telah dilaksanakan. Jadi di sini tuh tujuannya untuk melihat seberapa besar efektivitas atau pengaruh yang telah terjadi jika diberikan layanan tersebut. Apakah dengan pemberian layanan tersebut itu benar-benar bisa berjalan secara optimal atau justru guru BK harus mengembangkan inovasi yang baru agar program ini tuh bisa bekerja secara optimal. Atau juga kalau misalnya memang programnya itu sudah bekerja secara optimal atau sudah menghasilkan yang bagus gitu, mungkin bisa dipertahankan. Jadi tujuan dari evaluasi ini untuk melihat mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Nah, tahapan-tahapan ini tuh bertujuan agar layanan bimbingan dan konseling itu benar-benar sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan para peserta didik, bukan hanya mengcopy dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya yakni ada jenis-jenis program layanan bimbingan dan konseling. Nah, program bimbingan dan konseling itu disusun secara sistematis, hierarkis, dan berkesinambungan. Nah, di sini tuh ada beberapa program. Yang pertama yakni program tahunan, di mana program tahunan ini sebagai pedoman umum untuk menyelenggarakan atau melaksanakan layanan BK selama 1 tahun ajaran. Yang kedua yakni program semesteran, yakni penjabaran atau penjelasan dari program tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap semester. Kemudian yang ketiga yakni ada program bulanan, di mana rencana kegiatan bimbingan dan konseling atau layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan. Kemudian yang keempat yakni ada program mingguan, di mana di sini tuh rencana operasional layanan BK atau layanan program BK yang dilaksanakan setiap minggu. Kemudian yang kelima yakni ada program harian. Di sini program layanan BK yang dilaksanakan itu atau diberikan itu dijelaskan secara detail dalam bentuk satuan layanan dan kegiatan pendukung. Jadi di program harian itu dijelaskan secara detail terkait bagaimana pelaksanaan layanan program BK pada hari tersebut. Nah,
Struktur program ini tuh menjamin layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara sistematis dan terencana. Jadi, tujuannya itu agar program BK dapat benar-benar bisa bekerja secara optimal untuk peserta didik. Baik teman-teman semuanya, setelah kita membahas poin sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu mengenai bagaimana manajemen BK itu dijalankan di sekolah secara profesional. Kita mulai dari poin yang selanjutnya, yaitu manajemen program layanan bimbingan konseling. Penting untuk kita pahami bahwa manajemen ini bukan hanya soal administrasi di atas kertas, tetapi manajemen BK adalah jantung dari keberhasilan pengembangan siswa. Di sini kita mengelola 4 bidang besar. Yang pertama, layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Namun, poin yang paling penting dalam manajemen ini adalah kolaborasi. Guru BK atau konselor tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada sinergi yang kuat antara guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, bahkan pihak eksternal seperti psikolog atau dunia industri. Tujuannya apa? Agar setiap potensi yang dimiliki peserta didik bisa terpantau dan terdukung dari segala sisi. Baik, selanjutnya pada poin ke-8 kita akan membedah komponen program BK agar kita tahu apa yang dilakukan di dalamnya. Pertama, ada layanan dasar. Ini adalah langkah pencegahan atau preventif. Layanan ini diberikan kepada semua siswa melalui bimbingan klasikal. Fokusnya adalah membekali kalian dengan keterampilan hidup, mulai dari cara belajar yang efektif, pengembangan karakter, hingga bagaimana bersosialisasi dengan sehat. Yang kedua, perencanaan individual dan peminatan. Layanan ini sifatnya lebih personal. Kami membantu siswa untuk mengenal diri sendiri, apa minatnya, di mana bakatnya, dan bagaimana potensinya. Jadi, kalian tidak akan bingung lagi saat harus memilih jurusan kuliah atau karir di masa depan. Yang ketiga, ada layanan responsif, di mana adalah layanan yang sifatnya segera atau kuratif jika ada siswa yang mengalami masalah mendesak, baik itu masalah pribadi, sosial, atau belajar. Memberikan bantuan cepat melalui konseling individu, mediasi, atau bahkan rujukan ke ahli jika masalahnya memerlukan penanganan khusus. Yang terakhir, dukungan sistem. Ini adalah fondasinya, mencakup pengembangan kompetensi guru BK, pengelolaan data, hingga riset untuk memastikan layanan yang diberikan selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Lalu, bagaimana semua teori tadi diterapkan secara nyata? Mari kita lihat poin ke-9 mengenai contoh konkret manajemen BK di sekolah. Yang pertama, asesmen kebutuhan. Di awal tahun ajaran, kami tidak langsung membuat program secara asal. Kami melakukan survei atau asesmen untuk memetakan apa masalah utama siswa saat ini. Yang kedua, penyusunan program. Berdasarkan data tersebut, barulah disusun jadwal tahunan dan semesteran agar layanan BK berjalan teratur dan terukur. Yang ketiga, aksi langsung. Contohnya, jika ada siswa yang merasa salah jurusan atau sulit belajar, kita berikan konseling individu. Atau bagi teman-teman di SMK, kami mengadakan bimbingan karir khusus untuk menyiapkan dan dalam menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Yang keempat, evaluasi berkala. Terakhir, setiap bulan kita melakukan evaluasi. Kita melihat laporan perkembangan siswa untuk memastikan bahwa layanan BK benar-benar memberikan dampak positif bagi kalian. Jadi itulah gambaran menyeluruh tentang bagaimana manajemen BK bekerja untuk mendukung kesuksesan setiap siswa. Dalam pelaksanaannya, manajemen bimbingan dan konseling tidak terlepas dari berbagai tantangan yang sering ditemui di lingkungan sekolah. Salah satunya, tantangan utama adalah kurangnya dukungan dari kepala sekolah dan guru. Hal ini sering terjadi karena layanan BK masih dianggap sebagai pelengkap, bukan bagian strategis dari sistem pendidikan. Selain itu, minimnya pemahaman tentang peran dan fungsi BK juga menjadi hambatan. BK masih sering dipersepsikan hanya menangani siswa bermasalah, padahal sebenarnya BK berperan dalam pencegahan, pengembangan, dan pengentasan masalah peserta didik. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang konseling yang kurang memadai atau fasilitas pendukung yang belum tersedia secara optimal. Tidak kalah penting, tidak tersedianya anggaran khusus untuk pelayanan BK juga berdampak pada keterbatasan program yang dapat dilaksanakan secara maksimal.
meskipun menghadapi berbagai tantangan, manajemen BK tetap dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi yang tepat. Strategi yang pertama, melakukan analisis kebutuhan siswa secara akurat, sehingga layanan BK benar-benar sesuai dengan kondisi dan permasalahan peserta didik. Selanjutnya, guru BK perlu menyusun program BK berbasis data, bukan hanya berdasarkan asumsi agar program yang dijalankan lebih terarah dan efektif. Kolaborasi juga menjadi kunci penting meningkatkan kerjasama dengan guru, mata pelajaran, dan orang tua. Dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Selain itu, evaluasi layanan BK secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Di era digital ini, pemanfaatan teknologi juga sangat membantu, baik dalam administrasi layanan BK, asesmen, maupun komunikasi dengan siswa. Nah, manajemen bimbingan dan konseling yang baik akan menghasilkan layanan BK yang terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan peserta didik. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang profesional, serta evaluasi yang berkelanjutan, layanan BK dapat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, optimalisasi manajemen BK bukan hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tetapi juga seluruh elemen sekolah.